ada 6 poin yang kita sudah jalankan di asuransi Sinarmas khususnya, dan bahkan juga di beberapa sister company kita di Sinarmas Financial Services. Yang paling pertama adalah company agility. Why we need this? Jadi kalau boleh saya sharing, tanggal 2 diumumkan COVID positif di Indonesia, itu besoknya kita udah langsung ERP meeting. Kebetulan di kantor kita, di kantor pusat ada 3 gedung, langsung each and every team kita bagi menjadi 2 grup di 3 gedung. Bahkan kami juga menggunakan gedung ke-4, ke-5 dan seterusnya di cabang-cabang untuk plan A, plan B, plan C dan seterusnya. So, bukan hanya di asuransi Sinarmas, bahkan kita juga bergabung dengan ERP team dari Sinarmas Financial Services. Ini ke semua level direksinya itu kita ketemu ngobrol tiap hari di WhatsApp group. Jadi kita memanfaatkan teknologi untuk bisa tetap semua open, semua informasi terkait karyawan kita. Makanya tadi saya bilang company itu memang benar-benar harus agile. Otherwise, mungkin dia tangani, mungkin dia sukses di marketing, what happen with the employee. Kita yang paling utama adalah bagaimana kita memastikan tim kita internally are ready to face this gitu. Jadi apa yang kami lakukan, yang pertama adalah kebetulan kita punya klinik dan kita juga punya lab dan lain sebagainya. Kita sampai punya satu panduan yang lengkap soal itu untuk our employee. Why we need this? Karena kita di financial services itu banyak sekali, terutama di sister company kita yang mungkin sangat banyak sekali berhubungan dengan orang-orang yang di garda depan, ya, seperti sales dan lain sebagainya. So we have to take care of that. So supaya apa? Supaya they can still do their job and of course menjadi productive on the other side. Mulai dari bos-bos kita, mulai dari shareholder kita, they really care. Yang kedua adalah care, they really put their care-nya itu luar biasa, Pak Hermawan dan Pak Taufik. Itu sampai obat-obatan pun diimpor khusus dari China untuk dibawa ke sini untuk bisa kita bagi-bagikan kepada seluruh masyarakat. Menggalang dana bersama dengan pengusaha lainnya hingga mencapai 500 miliar untuk diserahkan kepada gugus tugas, ya, melalui Yayasan Buddha Suci. Di luar itu kami sebagai karyawan pun membuat lagi penggalangan dana melalui paguyuban karyawan Sinarmas. Untuk apa? Tetap untuk garda depan, untuk para tenaga medis gitu, ya, karena mereka lah pahlawan-pahlawan kita. Jadi poin ketiga adalah ada 3 di sini, bagaimana kita di manajemen dan tim-tim kita lainnya itu memantapkan kepada seluruh tim kita yang ada di seluruh Indonesia working from home yet stay productive. Di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah dia harus punya positive thinking, stay positive. Karena ada juga orang yang merasa saya nggak mau di rumah, I don't want to work from home karena takut nanti lama-lama aku nggak dipakai lagi, kamu nggak perlu masuk kantor lagi kok gitu. Nah ini kita harus manage bahwa don't worry. As long as you are productive, ini malah even better. Dan surprisingly, Pak Taufik, working from home, mereka working more productive. Kayak kita aja ngalamin, meeting biasanya kita sehari paling meeting mungkin 2 pagi hari, 2 siang hari. But now I can have a meeting from 8:30, even 7:30 in the morning until 10 p.m. gitu. Dan banyak hal, dan with a lot of parties gitu. Dan about a lot of things. Tadi dengan agility dari perusahaan, dengan care dari seluruh Sinarmas secara keseluruhan, itu timbul motivasi yang luar biasa sehingga although we are staying at home, working at home, we still can stay productive, even more productive. Kita lebih positif dan stay motivated, dan tadi itu menjadi kita kayak ready untuk something yang dulu mungkin kita afraid of, kayak tadi untuk working from home. Keempat adalah communication. Jadi kebetulan saya ini ketua tim untuk mengurus seluruh pasien-pasien kita yang tadi kategori terkait dengan COVID. Jadi komunikasinya kita harus open, jangan sampai di hide, karena once di hide nanti ini bisa menjadi cluster-cluster.
Jadi kita open communication bahwa dimanapun ada tolong kasih tahu, dan nama tidak pernah kita open of course. Dan dengan cara itu akhirnya apa ya? Saya lihat kita jadi bisa bekerja semuanya sebagai virtual team. Malah kami berpikir ke depannya kita akan lanjutkan ini. Mungkin kita akan atur bekerja itu tinggal 2 hari saja ke kantor, 3 harinya di rumah. We will be so effective with that. Puji Tuhan ya Pak, selama masa ini karyawan-karyawan kita ada di kita itu ada yang namanya mitra, misalnya bengkel ya Pak, karena kita juga ada asuransi mobil. Bengkel-bengkel itu sekarang sepi toh karena nggak ada lagi klaim-klaim asuransi mobil turun karena orang nggak berani ke bengkel. Dan juga mungkin karena PSBB nggak banyak berjalan sehingga klaim juga turun. Apa yang kita lakukan adalah kita didik nih orang-orang yang masuk kategori mitra untuk bisa doing something else. Training kita sekarang kebetulan kita memang sudah ada yang namanya e-life. Ini adalah sistem yang kita udah buat dari belasan tahun yang lalu, di mana setiap orang bisa belajar melalui e-life. Bahkan untuk KPI pun harus melalui. Nah sekarang ini mungkin ada orang yang dulu malas ikut, sekarang semua orang berlomba-lomba. Justru di masa-masa sekarang, contohnya tadi ya dalam sisi pemasaran, dari sisi klaim segala macam, kelihatannya mungkin serba susah ya. Kita sepertinya hampir, mungkin kalau dilihat, kalau kita berpikir sebelum kejadian COVID, kita nggak akan yakin bahwa kita bisa survive hari ini. Tapi ternyata kita bisa survive. Kenapa? Yang paling utama adalah tadi keinginan. Agility is number one. Bagaimana sebuah perusahaan harus agile untuk bisa bergerak. Kita semua per tim by tim. Bagaimana supaya setiap tim itu benar-benar melihat masing-masing punya bagian. Apa titik paling susah di situ? Saya senang tadi dengar salah satu dari Bapak tadi yang menyampaikan bahwa call center mereka bisa langsung ready. Kami punya tidak langsung ready. Hari-hari pertama kita masih harus beberapa orang testing gitu. Pertama, kedua, ketiga. Tapi after that running smoothly. Jadi kalau misalnya kita udah bilang waktu mereka coba hari pertama, kedua, tiga gagal, lalu sudah mundur atau aduh nggak bisa, kita harus masuk kantor. Jadilah harus masuk kantor terus. Tapi when we try, kalau kita ada hadapin segala sesuatu itu kita harus cari jalan keluar. Dan komitmen dari manajemen. Because of course untuk something yang harus kita rubah, kita harus do something yang mungkin ada risk-nya, ada investment-nya, ya kan? Nah ini semua bagaimana kita sebagai teamwork. Cost mungkin kita bisa manage bersama-sama, tapi semua tim yang ada di sebuah perusahaan harus saling mendukung supaya kita bisa survive di saat-saat kritis ini. Kita memang switch-nya cepat, agile tadi kayak sinar emas. Karena kita swasta ya, tidak ada PBN, mau apa lagi kalau tidak switch. Kemudian juga sama, meeting dari pagi sampai malam dan beberapa kali, jadi kayaknya rata-rata pemain-pemain ini hampir sama ya, lebih produktif dan sebagainya. Dan menyimpulkan bahwa ini hampir semua ini ya, hampir semua ini, termasuk ketua asosiasi tadi melihat bahwa ini sebetulnya momentum ini. Jadi bukan fuga, tapi damu, discovery cara-cara baru, adventure little bit. Tadi Bu Duasi ngomong, kami ini call-nya masih belum siap, tapi kami langsung cepat. Kemudian momentum itu untuk preparing-nya, dan akhirnya outlook itu untuk actualizing-nya. Tanpa damu, memang COVID ini terus jadi fear. Tapi dengan damu, maka COVID ini menjadi compassion, ya, compassion. Kita senang membagi sesuatu, kegembiraan kepada customer, kepada employee, dan lain-lain.